selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anita Marlini Kapitan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023-2024. Mahasiswa geografi. Saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada hari ini tanggal 5 Maret 2024 di SMA Negeri 1 Pantulehu. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana keadaan kita hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Yang bolos? Tidak. Oke, baik. Itu akan ngecek nama-nama yang tidak hadir. Ibu Abid, ada Ibu Ana, ada Ibu Anton, Ada Ibu. Apelino, Ada Ibu. Albert, Ada Ibu. Elsa, ada Ibu, Elsilake, Ada Ibu. Christine, ada Ibu, Dewi, Ada Ibu. Billy, Ada Bu. Elizabeth, Ibu, Elsia, Ada Ibu. Angel, Ada Ibu. Baby, Ada Ibu. Eni. Ada Ibu. Jadi baik, sebelum kita mulai tes kita pada hari ini, minta satu orang untuk berdua ke depan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai akan proses belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa, dan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan yang kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pernyataan Tuhan yang luar biasa dan kehidupan kami. Tuhan Yesus masih selalu menyertai kami dari pagi sampai saat ini Bapa. Kami anak-anak Tuhan akan melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, biarlah proses belajar mengajar ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah kami hikmat, biarlah kami dapat belajar dan akan mengerti Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, ampunilah setiap kesalahan dosa kami. Kami dan anak Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang masih ingat materi yang minggu lalu. Siapa yang bisa? Materi minggu lalu. Joy, silakan berdiri. Mengenal fakta geografis dan perjalanan dari ini. Ada yang lain? Saya Silakan. Materi minggu lalu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada apa saja yang di dalam? Contoh dari sumber daya alam. Yang silakan Maya. Ada rotan, bambu, kayu dan lain. Nah, yang tadi Maya sebutkan itu dia punya fungsi dan manfaat itu untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Saya silakan. manfaat dari rotan. Rotan merupakan salah satu hasil non kayu, hasil hutan non kayu yang sangat berpotensi dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain sebagai bahan anyaman, keperluan tali temali, maupun untuk keperluan lainnya. Mungkin masih ada? Bisa? Baby? Ya. Manfaat bambu biasa bisa digunakan sehari-hari seperti pipa air, alat menangkap ikan, dan mebel yang dapat dijual. Oke, mungkin masih ada? Kalau tidak ada, kita langsung dari materi ya. Materi yang kita bawa di sini, model pembelajarannya discovery learning, modelnya diskusi dengan tanya jawab.
Yang pertama, kompetensi dasar, menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Yang berikut, kompetensi dan materi pokok keragaman budaya. Satu materi yang kita pelajari di sini, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebudayaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang berikut, peserta didik dapat menyebutkan komponen kebudayaan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan wujud kebudayaan. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor geografis Indonesia yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan faktor geografis. Yang kedelapan, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor geografis. Yang berikut, pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan di sini itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan ke generasi-generasi. Kebudayaan yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mengikuti sistem ide, gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan itu bersifat akar. Contohnya seperti pikiran Jen dan Rensi berbeda ya, Dirli dan sebagainya. Yang berikut, komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan di sini ada dua. Yang pertama itu kebudayaan material dan kebudayaan material. Yang pertama, kebudayaan material. Di sini kita lihat temuan-temuan hasil dari suatu penelitian arkeologi seperti mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Yang berikut, non material. Non material di sini kita lihat ciptaan akar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya dongeng, rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Yang berikut, unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan di sini kita lihat yang pertama di sini bahasa. Bahasa di sini kita yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Yang berikut, sistem masyarakat. Sistem masyarakat di sini kita lihat saling gotong royong, membantu, dan sebagainya. Yang berikut, kesenian. Kesenian di sini kesenian geografi berupa budaya yang berperan terhadap kepribadian Indonesia yang akan mengerti minat tentang hasil seni. Yang berikut, mata pencarian. Nah, mata pencarian di Indonesia ini itu petani toh? Ya. Ada di kelompok-kelompok ini petani yang lain, ada yang swasta, di petani, peternakan, nelayan, dan sebagainya. Yang berikut, religi atau sistem kepercayaan. Di dalam unsur religi atau geografi, budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang Indonesia yang sangat dekat dengan agama. Berikut, sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di sini di dalam kelas ini pasti berbeda-beda ya. Yang berikut, sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi di sini kita lihat apa saja? Handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Yang berikut, wujud kebudayaan.
Wujud kebudayaan di sini kita lihat kebudayaan yang terbentuk kumpulan ide-ide gagasan, nilai-nilai norma, peraturan, dan berbagai yang bersifat abstrak. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan yang berolah dari manusia dalam masyarakat itu sendiri. Nah, wujud di sini kita lihat sistem sosial, aktivitas manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya. Yang berikut ada gambar keragaman budaya. Yang berikut faktor-faktor geografis Indonesia memengaruhi keragaman budaya. Di sini kita lihat jenis-jenis di dalam faktor yang mempengaruhi pertalian langsung atau tidak langsung dalam kehidupan manusia. Artinya memberikan fasilitas kepadanya untuk memenuhi permukaan bumi yang ada. Yang pertama, lokasi. Suatu tempat dalam suatu wilayah pendidik, artinya lokasi pertumbuhan bangsa, perkembangan ekonomi atau kontak dengan negara lain secara kultural maupun politik. Yang berikut jenis iklim. Jenis iklim di sini kita lihat iklim tropis yang berbeda dengan satu daerah yang lain. Yang berikut bentuk relief. Bentuk relief sini mempengaruhi bentuk pelaksanaan pengangkutan perbedaan relief yang menonjol juga menentukan persamaan tahunan, keindahan tanahnya dan perkembangan air seperti rawa-rawa dan bendungan. Berikut tipe tanah. Tipe tanah di sini kita lihat kesuburan tanah wilayah yang berkapur membentuk daerah yang kurang produktif sehingga penduduknya berbeda dan wilayah kurang padat. Yang berikut jenis daerah seperti di Maluku dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan kalau di Indonesia apa kekayaan alam? Cendana. Yang berikut kondisi air. Menentukan dapat tidak suatu wilayah dihuni dengan baik sehingga merupakan kunci sebagai lahiran negara. Berikut sumber-sumber mineral. Sumber-sumber mineral di sini kita lihat potensi alam berupa bahan bahan yang terdapat pada permukaan yang diperoleh melalui proses pemadaman. Oke, mungkin materi hanya ini saja diberikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mengapa kebudayaan Indonesia disebut sebagai kebudayaan global? Mungkin ada bisa menjawab pertanyaan dari ini. Gini, Baik, silakan. maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang bervariasi dimiliki juga oleh masyarakat dunia. Masyarakat dunia memiliki beberapa kebebasan untuk ikut serta mempelajari dan mempraktikkan kebudayaan bangsa Indonesia. Silakan kalau siapa. Budaya global atau global kultur dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang menduniainya berbagai aspek kebudayaan. Globalisasi adalah gejala mendunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara. Masih ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban. Ibu akan berikan tes ya dari materi yang sudah dipaparkan.
Ya, Bu. Tinggal saja yang ada, jawaban yang ada. Baik, Ibu. Semua sudah. Sudah. Sudah, bisa ditunjukkan di depan. Oke, baik. Kalian bisa perhatikan di layar ada gambar. Kalian bisa menentukan pendapat tentang gambar, terus berikan pertanyaan dari gambar yang ada. Yang bisa bangun berdiri. Dan Gambar yang tertera di depan adalah bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mungkin ada mau berikan pertanyaan dari gambar yang ada di layar. Baik. Gambar di layar menjelaskan tentang pakaian adat atau busana daerah dari masing-masing suku di Indonesia. Masih ada mau memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Iya. Silakan dulu. Dari gambar tersebut ada gambar rumah adat. Jadi saya diminta coba sebutkan salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, contohnya di Papua, yaitu rumah adat Manai. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dari gambar di depan saya bertanya, mengapa pakaian adat di Indonesia berbeda-beda? Fungsi utama keberagaman pakaian adat di Indonesia yaitu agar memudahkan kita untuk mengenali identitas daerah maupun seorang hanya dari melihat baju adatnya saja. Karena keberagaman budaya kita berbeda-beda, jadi pakaiannya juga harus berbeda-beda. Keberagaman budaya di Indonesia berbeda-beda karena adanya ciri khas dari masing-masing budaya tersebut. Masih ada jawaban? Tidak ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Dan Ibu akan bagi KPD untuk kita diskusi. Oke, Bu. Masing-masing berapa kelompok? Berapa orang Ibu? 4 atau 5?
Semua sudah? Sudah, Bu. Dari kelompok mana yang maju presentasi dulu? Kami, Silakan. selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi keberagaman yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Ibu Nova sebagai moderator dan teman saya Nova Tamonov sebagai pemateri. Untuk itu, kepada Nova saya persilakan. Contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia yaitu bahasa, pakaian adat, seni dan tarian, lagu tradisional, agama dan kepercayaan, serta makanan khas daerah. Yang berikut keberagaman budaya Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman. Itulah yang melahirkan bentuk keberagaman budaya Indonesia yang ada tadinya seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, dan juga alat musik serta lagu tradisional. Yang berikut bentuk keberagaman yaitu contohnya tarian daerah Indonesia. Memiliki keberagaman tarian daerah dari berbagai suku bangsa di seluruh wilayah. Alat musik tradisional, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, dan juga sistem keserabatan. Manfaat keberagaman budaya yaitu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pariwisata dan menggerakkan perekonomian lokal. Baik, hari ini materi yang kami sampaikan. Sekarang kami akan masuk dalam sesi penyampaian saran maupun tanggapan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran maupun tanggapan, kami persilakan. Yang memberikan kritik atau saran atau tanggapan, silakan. Dirli. Baik, jika tidak ada, hanya ini presentasi kami. Jikalau ada kurang, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Kelompok yang berikut. Ibu guru dan teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Cusilake sebagai moderator dan teman saya Joy sebagai pemateri. Pada Joy, waktu dan tempat saya persilakan. Penyebab keragaman di Indonesia. Penyebab keragaman di Indonesia yaitu dari letak strategis wilayah Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Contoh keragaman apa saja yang ada di Indonesia? Contoh-contoh keragaman yang ada di Indonesia, yang pertama ada suku bangsa. Bahasa Indonesia mengawali berbagai suku bangsa Indonesia dan telah menjadi salah satu alat pemersatu agama, bahasa, dan hasil budaya. Keragaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman suku. Negara Indonesia memiliki lebih dari satu suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yang menjadikan Indonesia negara yang kaya. Yang pertama ada keberagaman agama, yang kedua keberagaman bahasa, keberagaman kesenian, dan keberagaman ras. Yang dimaksud dengan keragaman budaya yaitu keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Demikian presentasi kami. Pada teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik, saya persilakan. Mungkin dari Wesi. Saya Silakan.
saya ingin memberikan saran kalau ada presentasi di depan tidak boleh ketawa atau apapun yang bisa mengganggu orang lain. Terima kasih. Internet, silakan. Baby, Pasti bos. Abdelino, Sam, Kas. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Sama-sama. Kelompok yang berikut. Kelompok berikut mana yang manis? Selamat siang teman-teman dan guru. Selamat siang. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Gloin sebagai moderator dan teman saya Chelsea Tarihere sebagai pemateri. Waktu dan tempat saya berikan tentang pemateri. Baik, keragaman ras apa saja yang ada di Indonesia? Keragaman ras yang ada di Indonesia yaitu ras Anglo-Mongoloid Barat, ras Mongoloid Barat, ras Bedoid, ras Negroid, ras Proto-Melayu, ras Papua Merah Reserve. Faktor yang menyebabkan keragaman yaitu meliputi letak geografis yang strategis, kondisi alam berbeda, faktor transportasi dan komunikasi, sejarah, sikap terhadap perubahan nilai, kondisi iklim, keanekaragaman ras, agama, dan pengaruh budaya. Contoh keragaman sosial yaitu suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, dan alat musik tradisional. Keragaman yang ada di lingkungan rumah yaitu keragaman dalam agama, keragaman dalam budaya, keragaman dalam warna kulit, bentuk tubuh, keragaman dalam bahasa dan tradisi keluarga, keragaman jenis kelamin, dan keragaman kemampuan fisik. Yang dimaksud dengan keragaman antar golongan yaitu sebuah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan golongan. Perbedaan bisa dalam bentuk pendudukan, status sosial, pendidikan, adat, dan keturunan. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab baik kritik maupun saran. Mungkin ada mau berikan kritik atau saran, silakan. Ini masih ada dari kelompok lain? Tidak. Pas. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam dan bahagia. Kelompok yang belum presentasi. Dan Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Natalia Dianjangga, saya sebagai moderator dan teman saya sebagai si pemateri. Kepada teman saya persilakan. Yang pertama,
keragaman budaya ada berapa? Nah, keragaman budaya yang ada di Indonesia ada dari suku, agama, ras, dan anggota golongan. Kemudian, apa saja contoh keragaman agama? Contoh keragaman agama yang pertama itu Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia sekitar 87,2% atau sekitar 207 juta orang. Kemudian Kristen Protestan adalah dengan pemeluk terbesar dunia di Indonesia. Yang ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Konghucu, dan 6 yaitu ada Buddha. Kemudian yang berikut, apa saja contoh budaya di Indonesia? Contoh budaya yang ada di Indonesia itu seperti pencaksilat, angklung, perahu, penisi, tari senam, noken, keris, tali batik, tali bali, dan batik. Sekian dan terima kasih. Baik, jika ada kritik dan saran, kami persilakan. Ini ada pertanyaan mengenai keragaman budaya. Demikian hasil diskusi yang sudah dibawakan oleh anak-anak, dan kita akan mereview kembali materi yang sudah dibicarakan. Mungkin ada bisa mereview. Mungkin ada bisa. Joy. Menurut perencanaan Bundar tahun 2009, budaya dan kebudayaan merupakan keseimbangan sistem berdasarkan ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Berdasarkan pengertian kebudayaan, maka dapat diketahui 3 wujud kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat berupa ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Yang kedua, dapat berupa aktivitas atau tindakan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat berupa benda-benda hasil karya manusia. Mungkin masih ada. Dari materi tadi kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman budaya dan bahasa karena Indonesia memiliki daerah yang berbeda-beda. Masih ada. Oke, baik, kalau tidak ada kita bisa yang terakhir kita menarik kesimpulan dari materi. Baik. Silakan. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Terima kasih. Mungkin masih ada. Mungkin masih ada yang bisa menarik kesimpulan materi. Budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak dapat terpisahkan. Budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan. Budaya tersebut merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa sendiri manusia itu sendiri yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain akibat faktor-faktor yang dimiliki oleh setiap wilayah yang berbeda-beda.
menciptakan dan hasil karya manusia yang ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena wujud kebudayaan ini menjadi pedoman dan berlaku dan bertindak. Wujud kebudayaan ditemukan dalam unsur-unsur universal kebudayaan, yaitu bahasa, sistem organisasi, sistem religi, sistem pengetahuan, kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi dan peralatan. Oke baik, Ibu akan memberikan satu pertanyaan seputar materi. Coba Anda jelaskan keragaman budaya menurut pendapat kalian. Dia siapa yang bisa? Dia Menurut saya, keberagaman budaya adalah suatu keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu memiliki banyak sekali keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. oke, masih ada? Kalau ada, Ibu bagi refleksi, dan refleksi kalian tinggal contoh di sini ya. Ya, Bu. Oke, kalau semua sudah boleh kumpul. Tunggu depan. Oke, untuk materi untuk minggu depan tentang mitigasi bencana alam. Ya, Bu. Oke, baik, satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa, dan saya akan membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa.
Selamat siang ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu serta mengucap syukur atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini dengan suatu keadaan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus tuntun kami di perjalanan, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendaraan, agar kami boleh tiba di rumah dengan suatu keadaan baik dan selamat dan membawa sukacita bagi sesama kami. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, sebab hanya lewat Anak Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tolong siap. Siap.